Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan bahwa memberi dengan sukacita adalah ibadah hati yang memerdekakan. Bagi banyak orang, topik tentang memberi seringkali menjadi topik yang sangat sensitif. Terkadang kita merasa tertekan oleh kewajiban, merasa terpaksa karena aturan, atau merasa berat hati karena takut kekurangan. Namun Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kita pada pagi hari ini bahwa dalam kerajaan Allah, sikap hati saat memberi jauh lebih penting daripada jumlah yang diberikan. Lewat ayat firman Tuhan pagi hari ini kita dapat mempelajari 3 hal utama mengenai kemurahan hati. Pertama adalah keputusan yang lahir dari dalam atau kerelaan hati. Paulus mengatakan bahwa pemberian haruslah sesuai dengan apa yang telah diputuskan atau direlakan di dalam hati. Memberi bukan tentang mengikuti arus atau sekedar ikut-ikutan karena orang lain memberi. Memberi adalah sebuah dialog pribadi antara kita dengan Tuhan. Sebelum tangan kita memberi, hati kita harus terlebih dahulu setuju. Inilah yang membuat memberi menjadi sebuah ibadah, bukan sekedar transaksi sosial. Poin yang kedua, bebas dari tekanan, tanpa sedih hati dan paksaan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak menginginkan persembahan yang diberikan dengan rasa sesal atau karena merasa ditodong oleh keadaan atau manusia. Jika kita memberi karena merasa bersalah atau karena ingin dipuji, maka nilai rohani dari pemberian itu hilang. Tuhan adalah pemilik segalanya. Ia tidak membutuhkan uang kita, tetapi Ia menginginkan kasih kita. Memberi tanpa paksaan adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan adalah pemelihara hidup kita, sehingga kita tidak perlu merasa kehilangan saat berbagi. Yang ketiga, magnet kasih Allah, yaitu sukacita. Ada janji yang luar biasa di sini. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita dalam bahasa aslinya adalah hilaros, akar kata dari hilarios dalam bahasa Inggris, yang menggambarkan kegembiraan yang meluap-luap. Mengapa Allah sangat mengasihi orang yang demikian? Karena ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang memancarkan karakter Allah sendiri. Allah adalah sang pemberi yang paling murah hati, yang telah memberikan anaknya bagi kita dengan sukacita. Saat kita murah hati, kita menjadi makin serupa dengannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa relevansi firman Tuhan pagi hari ini dalam kehidupan kita saat ini? Yang menjadi relevansi bagi kita pagi hari ini adalah yang pertama, menjaga autentisitas di tengah budaya pencitraan. Di zaman media sosial seringkali orang memberi karena ingin dilihat, ingin mendapatkan like, atau membangun citra baik di depan publik. Firman Tuhan pagi hari ini memanggil kita untuk kembali kepada ketulusan. Nilai sebuah pemberian ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam hati yang tersembunyi, bukan oleh apa yang terlihat di permukaan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap memberi secara tulus kepada Tuhan,
bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat atau memuji. Poin yang kedua, kemerdekaan dari materialisme. Banyak orang merasa diperbudak oleh hartanya, sehingga merasa sangat sulit untuk melepaskan sebagian kecil saja untuk orang lain. Memberi dengan sukacita adalah cara kita mendeklarasikan bahwa uang bukanlah tuan kita. Latihan iman dengan memberi secara sukarela, kita sedang mematahkan kuasa keserakan dalam diri kita dan mengakui bahwa sumber keamanan kita adalah Tuhan, bukan saldo tabungan kita. Poin yang ketiga, menciptakan dampak positif dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemberian yang dilakukan dengan sukacita memiliki energi yang berbeda dibandingkan pemberian yang dilakukan dengan berat hati. Ketika sebuah komunitas, gereja, keluarga, atau lingkungan berisi orang-orang yang memberi dengan sukacita, atmosfer di komunitas tersebut akan menjadi penuh kasih dan inspiratif. Relevansinya adalah bahwa kemurahan hati kita dapat memicu semangat bagi orang lain untuk ikut bergerak. Karena itu, dunia yang egois ini sangat membutuhkan kesaksian dari orang-orang yang bisa tersenyum melebar saat mereka berkorban bagi sesamanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa mampu memberi dengan penuh sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita jalani hari ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Jadikan seluruh aktivitas kita hari ini sebagai kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.